Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Syakhsiyah Al-Mar'ah Al-Muslimah karya Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu taala wa ra'ah. Masih di bab pertama berkaitan dengan Al-Mar'atul Muslimah ma'a Rabbiha, wanita muslimah bersama dengan Rabbnya. Sekarang kita masuk di pembahasan taqumu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Betul ini ya. Jadi seorang muslimah dia menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar karena dia benar-benar sadar akan ajaran dari agamanya, akan syariat ya di dalam agamanya. Ya, syariat di dalamnya ada awamir wan nawahi, ada perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan. Maka wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajaran agamanya, maka dia pasti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke-71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa tuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, poinnya di sini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mereka mencegah yang mungkar. Mereka juga mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Taib. Beliau sampaikan di sini ayat yang diturunkan Allah sejak 15 abad yang silam, sehingga dia menemukan dirinya berada di puncak tertinggi pemikiran sosial dan berada dalam status sosial yang tinggi yang telah diketahui oleh wanita di berbagai umat, di berbagai jenis dan juga warna kulit.
Islam telah mengakui kesempurnaan kemanusiaan wanita dan kemuliaannya serta kesempurnaan pemilik hak dan kemerdekaannya. Tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan, dalam jual beli dan juga dalam pernikahan. Dan inilah yang belum pernah dikenal sebelumnya pada umat-umat yang lain. Tetapi sebaliknya mereka hanya mengenal wanita itu berada di bawah kendali laki-laki, berada di bawah perintahnya. Nah, dalam firman Allah berikut ini, yakni surat At-Taubah ayat 71 tadi, terdapat pengangkatan wanita ke posisi yang memberikan hak untuk saling tolong-menolong secara bergantian, ya, dengan kaum laki-laki, kerjasama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sendiri dibebani tanggung jawab dan amanah yang setara dengan laki-laki. Sama-sama wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji dan seterusnya. Yang dengan tanggung jawab dan amanat itu, keduanya diharapkan dapat membangun dunia ini serta dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain, ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama mukallaf, dibebani oleh syariat. Dan syariat itu kan isinya amar, isinya adalah nahi. Ada perintah, ada larangan. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan ada yang haram, ada yang makruh. Dan begitu. Dengan demikian itu Islam telah menyelamatkan wanita dari pengekoran secara mutlak kepada laki-laki. Dari cengkraman wasiatnya yang tidak jarang menjadikan laki-laki sebagai penentu hidup dan matinya. Di samping Islam juga mengangkat wanita ke derajat persamaan kemanusiaan yang mulia. Taib. Ya, juga tidak kebablasan, ya, di dalam menyamakan laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga barakallahu fikum, sebagian orang yang kemudian mengatasnamakan emansipasi wanita, begitu ya. Tapi kebablasan, ya, sehingga wanita juga menjadi pemimpin. Misal, kalau laki-laki bisa jadi presiden, kenapa wanita tidak bisa jadi presiden? Begitu ya. Kalau laki-laki bisa jadi pilot, kenapa perempuan tidak bisa jadi pilot? Ya, ini kebablasan. Kalau laki-laki bisa kerja keluar rumah, kenapa wanita tidak bisa kerja keluar rumah? Kalau laki-laki bisa di kantor, kenapa perempuan tidak bisa di kantor? Kalau laki-laki bisa nyupirin beko, gitu, kenapa wanita juga tidak bisa? Ya, sebagian orang kebablasan dalam masalah ini, ya, sehingga melampaui batasan-batasan syariah. Baik. Dengan diberikannya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada wanita, Islam telah menyediakan posisi sosial dan kemanusiaan yang tinggi, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam menjadikan wanita sebagai orang yang memerintah, yang pada saat sama dunia non-Islam belum pernah mengenalnya kecuali sebagai objek yang diperintah. Artinya di wilayah-wilayah tertentu, di ranah-ranah tertentu, wanita bisa berperan, ya, termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Wanita bisa berperan. Bukankah juga disyariatkan namanya istri menasehati suami? Ada anjurannya, Ibu? Ya ada. Kalau suami melakukan sesuatu yang tidak pas, istri memberikan nasihat, tentu dengan cara yang baik, disikon yang tepat.
Dan begitu. Ya, mentang-mentang oh pokoknya harus taat ke suami. Hayo saja manut. Ya disuruh melakukan yang haram saja, siap. Ya enggak begitu. Suami tidak benar, keluar dari jalan Allah yang lurus, dibiarin. Ya nasihati. Ada peran istri di situ. Barakallahu fiikum. Selain itu Islam telah mendeklarasikan persamaan dua jenis, yakni laki-laki dan wanita di hadapan Allah. Nah, mereka sama di hadapan Allah dalam memperoleh kemuliaan menyembahnya dan mendapatkan rahmatnya. Nas-nas yang membahas masalah ini sangat banyak sekali, baik di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Dengan pembentukan kepribadian wanita muslimah yang tinggi dan komprehensif ini, sejarah kita telah dipenuhi dengan wanita-wanita yang kekal, baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Artinya apa? Pencapaian mereka itu, baik dari sisi ucapan dan perbuatan, itu dikenang di sepanjang masa. Mereka berusaha mempertahankan kebenaran dan merasa bertanggung jawab menyatakan yang benar di hadapan Allah, serta tidak pernah merasa gentar terhadap cacian orang. Kemudian di sini beliau memberikan contoh. Di antara sikap kewanitaan yang menunjukkan kuatnya kepribadian wanita muslimah, kuatnya pengorbanan, kebebasannya dalam melontarkan kritikan serta mengeluarkan pendapat adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang wanita ketika dia mendengar pidatonya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yang melarang pemberian mas kawin secara berlebih-lebihan dan menyerukan untuk membatasi mas kawin dalam jumlah tertentu. Jadi dibatasi, misalkan mas kawin itu ya seperangkat alat sholat sama emas 1 gram gitu ya. Misalkan dibatasi oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Lalu wanita itu menampakkan dirinya seraya dia berucap, Anda tidak berhak menentukan hal itu ya Umar. Anda tidak berhak menentukan hal itu wahai Umar. Maka Umar pun bertanya, mengapa? Kemudian wanita itu menjawab, karena Allah telah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-20, wa in aradtum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Nah, wanita ini membacakan firman Allah di surat An-Nisa ayat 20. Dan jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya apa di sini? Iya, menceraikan istri yang mungkin kurang disenangi dan dia nikah lagi dengan istri yang baru. Maksudnya begitu. Jadi bukan mengganti istri asal ganti istri gitu. Dan jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, apa kata Allah? Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ini ada orang misalkan nikah sudah 5 tahun, sudah dikasih mahar macam-macam, sudah dikasih makan, jelas kan 5 tahun, ya. Barakallahu fikum. Ketika dicerai si suaminya nagih, sini nah,
maharku yang dulu tak kasih. Ya. Satu kunci rumah, satu kunci mobil, gitu kan? Kamu makan ya 5 tahun. Ya. Sekali makan berapa? 20.000. Berarti sehari 60.000. Sebulan berapa? 1.800.000. Begitu ya? Sebulan itu kali 12 bulan. Taruhlah 20 juta. Nah, kita 5 tahun ya bersama ya. Jadi berapa tuh? 100 juta. Balikin. Ya. Koleksi sepatu yang saya belikan ada 2 lemari. Ya. Ya, total harga 10 juta. Ya. Bajumu 2 lemari itu kan pemberian saya semua. Gitu kan? Di total semua ternyata 5 miliar gitu ya. Barakallahu fikum. Nah begitu ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Gitu ya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah dari sini akhirnya Umar ibnul Khattab berkata, wanita itu telah benar. Wanita itu benar dan Umar salah. Masya Allah. Perhatikan, ibu yang dirahmati Allah. Di sini Umar menyadari kesalahannya. Padahal ini Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ini kalau di kita ya presiden kecil, Bu. Ya, Amirul Mukminin ini berarti kan pemimpin seluruh orang beriman. Amirul Mukminin dikritik, dinasehati oleh seorang wanita, maka dengan ketawaduannya Umar ibnul Khattab menyatakan, saya yang salah, wanita ini yang benar. Coba ibu sekarang ngeritik presiden, gitu ya. Sopo koe, gitu ya. Paling digituin kan, ya. Jauh-jauh dari Balikpapan ngeritik presiden, gitu ya. Tayyib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi selain di sini memberikan pelajaran bagaimana sosok wanita ternyata juga bisa berperan ya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di sini kita juga dapat pelajaran dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dengan ketawaduannya bisa menerima kritik, bisa menerima saran dan masukan, bahkan menerima nasihat. Alangkah indahnya kehidupan para sahabat dan para sahabiyat ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab telah dengan seksama mendengarkan ucapan wanita itu. Ketika mengetahui perkataan wanita itu benar, Umar pun tidak segan-segan mengakui kebenaran dirinya, mengakui kebenarannya dan mengakui bahwa dirinya salah. Dengan demikian itu, wanita ini dicatat sebagai sikap yang paling berani dalam mengkritik kepala negara. Kepala negara seperti apa? Dia adalah khalifatul muslimin. Khalifah kaum muslimin, bergelar Amirul Mukminin, pemimpin yang paling agung pada zamannya, seorang yang kuat lagi berwibawa. Umar itu Masya Allah ibu, setan kalau ketemu Umar nyingkir dia, ya. Tapi Masya Allah ini datang seorang sahabiah, seorang wanita, gitu ya, memberi nasihat. Berarti kan ini wanita bukan sembarang wanita, kan harus punya mental. Setan saja ketemu Umar nyingkir dia, ya. Ini seorang wanita begitu berani memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin. Anda tidak punya hak, kata wanita ini, untuk menentukan hal itu, yakni terkait dengan masalah mahar tadi.
Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Umar dengan segala wibawanya, ya beliau juga penakluk tentara Persia dan Romawi dan dikenal dalam sejarah. Ternyata Masya Allah Ta'ala, demikianlah ya orang-orang istimewa di sisi Allah itu. Mereka tawadhu dengan segala kewibawaan yang ada pada dirinya dan mau menerima nasihat, menunjukkan bahwa pribadinya pribadi yang luhur. Wanita itu tidak akan pernah berani menentang dan mengkritik Umar kalau bukan karena kesadaran dan pemahamannya akan agama yang dipeluknya, yang telah memberikan hak mengeluarkan pendapat kepadanya dan hak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini pelajaran berikutnya bahwa menunjukkan sahabiyat ini wanita ini adalah wanita yang aqilah, alimah, wanita yang cerdas, wanita yang berilmu, punya pemahaman ya tentang agamanya. Masya Allah. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya terkait hubungan muslimah dengan Robnya, ini di poin terakhir sebelum masuk bab kedua. Katsiratut tilawah lil Quran. Muslimah itu banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa ya hatam itu 1 pekan sekali. Gitu Bu ya. Kalau bisa. Mak ngapain atuh Bu? Ya. Kan dah panas-panasan, dah hujan-hujanan cari nafkah kan? Ya. Antar jemput. Anak saya 5 ustadz gitu ya. Barakallahu fiikum. Ya, yang punya banyak waktu ngapain lagi atuh? Gitu kan? Suami good looking, good reckoning gitu ya. Pembantu ada 2. Ya. Anak-anak ada yang antar jemput. Di dapur ada yang masakin. Gitu ya. Ya kan? Ibu-ibu di sini kan begitu kan? Masya Allah. Sok mau ngapain lagi? Baca Quran aja. Ya. 1 hari 5 juz gitu kan, 6 hari sudah hatam. Jangan nunggu Ramadan menghatamkan Quran. Gitu kan? Emang Ustadz suka hatam. Barakallahu fikum. Ya, nasihat untuk bersama Ibu ya. Saya sebetulnya sedang nasihatin diri sendiri. Baik. Jadi banyak tilawah lil Quran. Ya. Yang punya banyak waktu, manfaatkan. Yang sudah pada pensiun itu ya, ngapain lagi? Ya. Baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Dia akan menjadi cahaya di alam kubur nanti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini disampaikan supaya wanita muslimah mencapai tujuan ketaatan, kesalehan, ketakwaan dan kematangan yang tinggi, maka dia harus banyak menghirup angin hidayah yang dia dapatkan dari kitabullah, bernaung di bawah naungannya yang selalu rindang setiap saat, di mana dia selalu membaca Al-Quran, mengenyam ayat-ayat bayyinah, membacanya dengan upaya mencermati, merenungi, memikirkannya sehingga maknanya bisa terserap ke dalam akal dan juga perasaannya, sedangkan hatinya mereguk cahayanya yang jernih serta menyinari jiwanya dengan petunjuknya yang gemerlapan. Puitis banget ya kalimat-kalimatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ketaatan, termasuk ketaatan besar adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran juga termasuk afdolul zikir.
seutama-utama zikir, baca Quran. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Maka muslimah perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana juga muslim laki-laki perbanyak membaca Al-Quran. Ibu awali hari dengan baca Quran. Itu jadi mood yang terbaik. Jadi ba'da subuh atau bangun tidur itu yang dicari jangan HP. Ya. Mana HP mana cocolok, ya. Cesan. Itu yang pertama dicari itu HP dan cesan, gitu ya. Taib, awali hari itu dengan Quran. Baca Quran. Itu mood terbaik. Ya. Sebelum riweuh dengan segala kegiatan, usahakan baca Quran dulu. Ya. Kalau emak-emak kan riweuh ibu ya. Pada subuh itu nyiapin seragam anak, ya, nyetrika baju anak, nyiapin sarapannya ini dan itu. Nah, harus disiplin waktu. Nggak bisa kalau nggak disiplin. Ya. Dan awali hari. Bisa bangun tidur langsung, bangun tidur sebelum subuh. Alhamdulillah kalau bisa bangun sebelum azan subuh. Ya, tuntaskan hajat. Barakallahu fikum. Kemudian siapkan segala sesuatunya. Ya, setelah qiyamul lail semampunya, setelah witir buka mushaf. Dapat 2 halaman, dapat 4 halaman. Walhamdulillah. Itu mood akan memberikan kebaikan, ya. Akan memberikan energi positif, ya, ke dalam jiwa dan raga kita, jasmani dan juga rohani kita. Ya. Kalau bangunnya menjelang azan subuh, barakallahu fikum, selesai sholat subuh, sebelum riweuh dengan apapun, baca Quran dulu. Dan tidak lama ibu, baca Quran 2 halaman 5 menit selesai, 4 halaman 10 menit selesai. Masih lama ibu kalau scroll HP itu, ya. Barakallahu fikum. Kenapa orang kalau pegang HP betah bisa berjam-jam, gitu ya. Tapi baca Quran baru 1 halaman saja sudah ngelenggut, gitu. Sudah nguap, begitu kan? Nah, karena memang rintangannya besar. Ya, setan kan gak ridho ibu kita baca Quran. Setan gak mau kita baca Quran. Ya, makanya dia halang-halangi terus. Dia halang-halangi terus. Itu nah, kerjain dulu itu nah. Nggak usah dulu baca Quran. Ya, kebaikan itu banyak loh. Kamu ngurusin anak juga kebaikan. Akhirnya selalu terlewat. Karena setan dari ridho kita baca Quran. Maka siapin segala sesuatunya. Ibu, dijelaskan oleh sebagian ulama ungkapan, di antara ciri orang itu memuliakan ibadah, dia mempersiapkan ibadah itu, ya, dengan matang. Bisa dipahami maksudnya? Di antara ciri orang itu mengagungkan, memuliakan ibadah, dia akan mempersiapkan ibadah itu dengan persiapan matang. Maka orang yang mengagungkan, memuliakan ibadah sholat, dia pasti punya persiapan untuk sholat. Orang yang mengagungkan, memuliakan ibadah puasa, pasti dia akan punya persiapan untuk menghadapi puasa. Di bulan Ramadan misal, ada persiapan. Nah, sama orang yang mengagungkan, memuliakan tilawatul Quran, dia pasti akan punya persiapan untuk itu. Dia nyiapin waktunya. Barakallahu fikum, mushafnya didekat-dekatkan. Begitu, dicicil satu-satu itu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak batal. Supaya kita itu betul-betul jadi melakukan amal yang mulia ini. Contoh misalkan, ibu di rumah punya tempat favorit tidak? Oh, nggak ada favoritnya Ustadz, gitu. Soalnya rumah saya kayak kapal pecah, gitu.
Misalkan ibu punya tempat favorit di rumah gitu ya. Apakah di kamar pribadi ataukah mungkin ibu senang di ruang tamu, senang kalau duduk di sofa itu misalkan. Nah, ibu persiapkan, saya habis subuh ini mau baca Quran, gitu ya. Maka bangun tidur itu persiapkan semuanya, mushafnya dideketin di situ, deket sofa situ. Kalau ibu pakai kacamata, kacamatanya dideketin. Barakallahu fikum. Kalau ibu sambil baca Quran senang dengan harum-haruman, harum-harumannya sudah mulai disiapin, dideketin. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sholat subuh, kemudian berlanjut terus kegiatan, kita sudah mempersiapkan itu kan. Maka tinggal celek duduk, baca. Ya. Persiapannya sudah dicicil sebelumnya. Persiapannya sudah ada. Dan ini wasilah untuk kita bisa jadi melakukan satu amaliyah yang kita rencanakan, yang kita agendakan. Dan begitu. Jadi jangan ya dadakan. Kalau dadakan tuh bisa jadi ibu lewat-lewat saja. Misalkan ya dadakan terbesit pengen baca Quran. Itu biasanya lewat saja. Terganggu saja sedikit oleh HP yang ternyata low bat. Oh sudah. Ngambil casan, nanti ngecas HP, tiba-tiba lupa lagi keinginan itu. Belum lagi anak merengek. Belum lagi ini, belum lagi itu. Nah, biasanya susah itu kalau kemudian menuruti keinginan dadakan. Tapi kalau ibu sudah ada persiapan sebelumnya, mempersiapkan segala sesuatunya, insya Allah itu biasanya jadi. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Cukuplah bagi wanita muslimah mengetahui kedudukan orang yang membaca Al-Quran di sisi Allah. Seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Untuk selanjutnya dia akan selalu membacanya setiap kali ada kesempatan. Lebih dari itu, dia akan mengisi terangnya siang hari dan gelapnya malam hari dengan membaca Al-Quran sembari merenungi maknanya. Nabi menyebutkan ya, di beberapa hadis tentang fadilah orang yang banyak membaca Al-Quran. Di antaranya hadis muttafaq alaih, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran mathalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha thayyib. Perempuan orang beriman yang membaca Al-Quran, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran laksana buah utrujah. Ya, sejenis limau. Limau itu jeruk-jerukan Bu ya. Harum, baunya harum dan rasanya nikmat, menyegarkan. Itu mukmin yang baca Quran. Sedangkan mukmin yang tidak baca Quran itu laksana kurma. Tidak punya bau, namun rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu laksana pohon roihan, yakni pohon yang berbau wangi. Baunya sedap tapi rasanya pahit. Baunya sedap, rasanya pahit. Kenapa begitu Bu? Kenapa orang munafik? Ini kalau ada orang munafik baca Quran diumpamakan oleh Nabi seperti pohon roihan. Dia baunya wangi, ya harum. Tapi kalau ibu rasain pahit.
gaharu misalkan. Harum nggak ibu? Harum kan? Coba gigit. Pahit. Gitu kan? Nah, kenapa munafik diumpamakan seperti itu? Barakallahu fiikum. Karena dia baca Quran tidak pakai iman. Munafik itu kan orang yang menyembunyikan kekufuran. Jadi nampak saja indah, semerbak wangi begitu ya. Luar biasa gitu ya. Tapi sejatinya dia pahit. Karena dia baca Quran itu tidak pakai iman. Dia baca Quran hanya casing saja. Munafik itu kan begitu. Menampakkan yang baik, menyembunyikan yang buruk. Kalau suami sedang di rumah, Masya Allah, mushaf terus yang dibuka itu. Giliran suami di lokasi, nongkrong terus di depan televisi, gitu ya. Nonton sinetron, gitu ya. Nonton gosip, ya. Yang lagi ramai kan gosip ijazah palsu, gitu ya. Ayo aja nonton gosip. Kenapa? Suaminya tidak ada di rumah. Ternyata pintar suami, pasang CCTV tersembunyi dia, gitu ya. Pulang dari lokasi, rekamannya ditontonin. Ternyata 2 minggu aku di lokasi, kelakuanmu begini nah, gitu ya. Mau ngelak ibu? Tidak bisa ngelak. Nah itu berarti ada sifat-sifat kemunafikan. Lain di depan, lain di belakang, gitu ya. Ada nggak ibu-ibu begitu? Mungkin ada, tapi bukan ibu-ibu di sini ya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu orang munafik yang baca Quran. Kelihatannya indah, kelihatannya luar biasa, tapi sejatinya nggak begitu. Karena dia itu kalau melakukan sesuatu yang dilakukan muslim, sejatinya itu murni riyaan wa sum'atan. Karena riya dan sum'ah, karena tujuan-tujuan dan maksud duniawi. Begitu. Makanya dia diumpamakan seperti pohon raihan. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, laksana hanzalah, buah yang sangat pahit, yang tidak berbau dan pahit rasanya. Nggak ada harum-harumnya, pahit lagi, gitu. Nah itu munafik yang tidak baca Quran. Taib. Maka jadilah kita mukmin yang membaca Al-Quran, karena dia istimewa. Ya seperti utrujah, harum, ya wangi dan rasanya nikmat, lezat. Artinya lahir batinnya bagus. Taib. Di riwayat Imam Muslim juga disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa syafaat bagi mereka yang membacanya. Nah itu ibu, bacaan Quran kita itu nanti akan membela kita, menjadi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan ibu ya, punya mushaf khusus yang sering dibaca gitu ya. Kalau kita sudah rada-rada sepuh, ya mushafnya yang rada gede ya, yang tulisannya besar-besar. Nah itu usahakan jadi mushaf kita. Dan kalau bisa anak-anak kita tahu bahwa kita ibunya, kita bapaknya suka baca Quran pakai Quran ini. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati, itu Quran itu diambil sama anak kita, dilanjutkan bacaannya. Saya pernah cerita mungkin ya, tapi tidak tahu di mana ceritanya. Tapi ini saya sering jadikan contoh, sering saya ceritakan.
supaya jadi inspirasi kebaikan. Di Toli-Toli Ibu ya, saya beberapa kali berkunjung ke sana. Itu takmir masjid ya, ketua masjidnya, Masjid Agung di sana, besar masjidnya. Dan masya Allah di sana itu yang ngisinya ya rata-rata kaum sepuh. Jadi sop-sop pertama itu kaum sepuh semua. Dan di situ tuh ada kursi-kursi kayak di Masjidil Haram gitu Ibu ya, kursi untuk lansia itu. Kemudian ada papan-papan buat menyimpan mushaf yang pakai tiang begitu ya. Kalau orang mau pidato atau nyanyi itu suka ada Ibu, besi, kemudian ada tatakan yang untuk menyimpan berkas gitu ya. Nah itu tapi dari kayu. Jadi mereka duduk, kemudian mushaf besarnya dibuka di hadapannya sejajar dengan dadanya, begitu ya. Nah itu banyak sekali. Nah, alhamdulillah saya diceritakan sama ketua Masjid Agung ini, Ustadz, coba Ustadz lihat ini sop pertama, rata-rata orang sepuh kan, yang kadang kalau sholat itu sudah mereng-mereng begitu ya badannya. Itu masya Allah Ustadz katanya, mereka ini suka baca Quran, ba'da subuh itu nggak pulang. Tidak pulang, mereka baca Quran sampai syuruk. Nah, yang ajib Ibu, jadi kalau di antara mereka ada yang duluan pulang ke alam kubur maksudnya, di antara mereka kalau ada yang duluan wafat, meninggal dunia, dan dia kan punya mushaf yang dia selalu baca, kemudian ada tandanya, misalkan sudah sampai surat Al-A'raf di halaman sekian gitu ya, itu ada tandanya, itu dilanjutkan sama temannya Ibu, masya Allah, sama temannya yang biasa juga di situ dilanjutkan itu bacaannya, masya Allah, kata saya ini luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, mereka tuh mau duduk ngaji. Mau duduk ngaji ya. Saya kalau ke sana kan 70% jadwal itu di Masjid Agung gitu ya, ba'da maghrib, ba'da subuh ya, ba'da asar kadang, kemudian di pagi hari yang durasi panjang daurahnya. Nah, itu masya Allah orang-orang sepuh itu pada duduk. Nah, itu yang membuat kita ini masya Allah gitu ya, terinspirasi. Ya setua itu, setua mereka masih mau ke masjid, masih mau baca Quran, masih mau duduk di majelis ilmu. Barakallahu fikum, bahkan mereka rutin menghatamkan Quran. Nah ini satu keindahan, satu pemandangan yang begitu indah, yang seharusnya dijadikan ibrah bagi kita, terutama bagi yang masih muda-muda. Maka banyak baca Quran ya. Gunakan mushaf yang nyaman, dan mudah-mudahan kalau mushaf itu sering kita pakai, bolak-balik khotam Quran pakai mushaf itu begitu ya, diketahui oleh anak-anak kita, ya mudah-mudahan nanti anak-anak kita mengambil mushaf itu kemudian melanjutkan bacaan yang biasa dibaca oleh ibu dan bapaknya. Itu jadi jariyah tidak Ibu? Jadi jariyah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Barakallahu fiikum ya. Jangan yang dilihat itu HP terus gitu. Anak itu nggak pernah ngelihat abinya kecuali abinya sedang pegang HP. Dia tidak pernah melihat uminya kecuali uminya sedang pegang HP. Akhirnya itu yang terekam oleh anak ya, terpatri di dalam dirinya. Nauzubillah. Jangan begitu ya. Barakallahu fiikum. Perhatikan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Masya Allah, orang yang mahir dengan Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat. Sedangkan membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dalam keadaan susah payah,
maka dia juga akan mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang terus belajar Quran, mau belajar, mau terus memperbaiki bacaan, walaupun dia yatata'ta, ya, dia terbata-bata di dalam membaca Quran, tetap dapat pahala 2. Kalau yang mahir, Masya Allah, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat yang mulia dan berbakti. Taib. Apakah setelah wanita muslimah yang bertakwa dan sadar akan ajaran agama masih akan bermalas-malasan membaca Quran? Meskipun diliputi oleh berbagai kesibukan dan dibebani dengan berbagai tugas seorang ibu, istri, dan juga pengurus rumah. Apakah mau tetap malas-malasan? Sampai kapan? Sampai kapan? Begitu ya? Sampai kapan terus begitu? Ya Ibu? Kalau alasan itu, mau 1000 alasan bisa kita cari-cari, kan begitu. Sibuk Ustadz nganterin anak, gitu kan. Suami saya kan di lokasi, jadi tugasnya emak-emak, gitu ya. Sibuk Ustadz, ya. Suami saya masuk kantornya jam 6 pagi, sudah berangkat. Saya yang ngurusin anak-anak. Nanti saya juga yang jemput, kepanasan, kehujanan, ya. Sibuk Ustadz, saya kan harus ngelayani suami, saya harus masak di dapur, saya harus nyuci di sumur, ya. Saya juga harus bekerja di kasur, begitu kan? Barakallahu fikum. Alasan itu kalau dicari-cari, 1000 alasan bisa kita cari. Ya. Intinya mau apa enggak? Kan begitu saja. Ya buktinya hahaha dengan besti bisa. 1 jam, 2 jam, ya kan? Bisa nongkrong sama besti, ya. Bisa janjian, bisa shopping, ya kan Ibu? Bisa scroll HP. Yang lain kan bisa semua. Kenapa yang satu ini nggak bisa? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Barakallahu fiikum. Apakah Anda masih merasa enggan membacanya dan hidup di lingkungan Rabbani yang menyebarkan aroma harum sehingga Anda akan dilarang untuk mendapatkan kenikmatan abadi dan pahala besar yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Demikian itulah kondisi wanita muslimah dalam muamalah dengan Rabb-nya, menanamkan keimanan yang mendalam, menerima qadha dan takdirnya, dengan penuh ketulusan beribadah kepadanya, taat penuh kepada semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, menerapkan dengan penuh kesadaran nilai-nilai ubudiyahnya kepada Allah, serta terus berbuat untuk kemenangan agamanya dan merealisasikan kalimatnya, serta merasa bangga dengan kepribadian muslimahnya yang bersumber dari kekuatan dan kejernihan imannya. Memahami dengan baik tujuan dan penciptaan manusia dalam kehidupan ini yang telah ditentukan Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Barakallahu fikum. Alhamdulillah bab pertama sudah selesai. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya biidznillah kita akan masuk ke bab kedua, al-mar'atul muslimatu ma'an nafsiha. Wanita muslimah dan kewajiban yang terkait dengan dirinya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.